Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Heri. Di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi pelajaran bahasa Indonesia yang ada di kelas 12, yaitu tentang surat lamaran kerja. Tentunya kalau sudah kelas 12 sudah mendekati kelulusan, yang pastinya nantinya akan melamar kerja ya. Tapi ada juga yang mau lanjut kuliah dulu ya kan. Oke. Jadi di sini saya akan mencoba menjelaskan trik atau cara bagaimana menulis surat lamaran kerja yang baik dan benar, dan nanti saya berikan beserta apa-apa saja lampiran-lampiran yang disertakan dalam surat lamaran kerja. Oke, kalau begitu simak video berikut ini. Baik, ini dia penjelasan tentang surat lamaran kerja untuk kelas 12 SMA. Yang pertama kita bahas dulu, yaitu dimulai dari sistematika cara penulisannya. Lihat, di bagian pertama ada bagian pembuka, di situ ada nama, kota, dan tanggal pembuatan surat. Terus yang kedua ada lampiran dan perihal. Lalu yang ketiga alamat surat. Dan yang keempat salam pembuka. Jadi di bagian kedua lampiran dan perihal ini boleh ada, boleh tidak ada. Nah, jadi dia lampiran biasanya itu isinya 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar. Kalau perihal pasti isinya surat lamaran kerja. Jadi ya, kita lanjut ke bagian yang kedua. Di bagian yang kedua ini adalah bagian isi surat, yaitu pembuka surat, yang kedua, dan isi suratnya ya. Oke. Terus di bagian yang ketiga, ya itu bagian penutup, bagian akhir. Ada paragraf penutup, salam penutup, dan tanda tangan. Baik, di surat lamaran kerja identik hubungannya dengan iklan lowongan kerja. Nah, jadi orang melamar kerja atau menulis surat lamaran kerja itu dasarnya karena ada iklan lowongan kerja. Contohnya seperti ini. Ya, ini dia contoh dari iklan lowongan kerja. Di sini ada, kita lihat ya, ada itu di Griakom, perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi, memerlukan bagian accounting atau keuangan dengan ada persyaratan itu 1, 2, 3, 4, 5. Lalu persyaratan yang dilampirkan ada surat lamaran kerja yang pastinya, terus fotokopi KTP, fotokopi ijazah, fotokopi kartu keluarga, lalu nomor HP-nya, ada alamat emailnya, terus foto berwarna. Jadi kalau foto berwarna ini kalau melamar kerja, pas fotonya itu berwarna ukuran 4x6 biasanya. Lalu ini ada alamat perusahaannya yang dibuat nanti di bagian pembuka, di bagian atas pada surat lamaran kerja. Dan paling bawah itu ada batas waktu surat lamaran diajukan kepada perusahaannya. Oke, berdasarkan info lowongan kerja ini atau iklan lowongan kerja ini, maka didapat surat lamaran kerjanya seperti ini. Yap. Di sini saya buat dalam tulisan tegak bersambung. Mohon maaf ya kalau tulisan tegak bersambungnya agak jelek ya. Ini saya bacakan biar jelas. Bandar Lampung, 20 Februari 2020. Yang terhormat Kepala Personalia PT Griakom, Jalan Teuku Umar nomor 55 Kedaton, Bandar Lampung. Jadi itu dia ada di bagian atas Jalan Teuku Umar. Jalannya tidak disingkat ya. Jalan, Jalan, J-nya huruf besar. Terus di paragraf yang selanjutnya itu ada pembukanya, pembuka isi dengan hormat.
berdasarkan iklan yang dimuat pada situs lowongankerja.com tentang adanya lowongan pekerjaan sebagai tenaga pemasaran, saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nama, tempat tanggal lahir, alamat pendidikan. Ini tetap dibuat dalam bentuk huruf kecil ya. Nama, tempat, alamat pendidikan. Biasanya kan kalau awal kalimat itu huruf besar, ini tidak, huruf kecil. Nah, terus di biodatanya kita bisa isi di sini. Ini namanya, ini kita buat dengan nama saya sendiri, tempat tanggal lahirnya, alamat alamat tempat saya tinggal, contohnya seperti ini. Tetap seperti di atas tadi, jalan tidak ditulis dengan singkatan JL atau JLN, tapi lengkap jalan. Jalan Kertas 24 Bandar Lampung. Pendidikan terakhirnya S1 Ekonomi Manajemen. Ini contoh saja. Lalu dengan ini mengajukan permohonan lamaran pekerjaan sebagai tenaga pemasaran. Sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan berkas administratif. Nah, ini dia yang dilampirkan. Ada nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang umum dilampirkan. Seperti halnya di info lowongan kerja tadi. Ada daftar riwayat hidup. Ini biasanya kalaupun tidak diminta di lowongan info lowongan pekerjaan, kita harus menyiapkan daftar riwayat hidup. Atau dengan kata lain dia CV. Yang kedua itu fotokopi ijazah terakhir sebanyak 1 lembar, contoh aja. Ini biasanya kalau ijazah itu sudah dilegalisir ya. Jadi nanti di sini kalian boleh tambahkan fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisir sebanyak 1 lembar. Boleh tambahkan kata-kata yang sudah dilegalisir. Terus nomor 3, di sini ada fotokopi kartu keluarga sebanyak 1 lembar, lalu fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP sebanyak 1 lembar, dan terakhir pas foto warna ukuran 4x6 sebanyak 1 lembar. Jadi kalau di info lowongan pekerjaan ini wajib pas foto ini, di bagian pas foto ini teman ada yang namanya foto postcard ya, ada foto postcard. Foto postcard itu foto dari ujung kepala sampai ujung kaki kelihatan. Tentunya dengan kostum yang formal. Ini ya, oke, ini di bagian isi dari dengan hormat sampai ke lampiran yang akan dilampirkan. Lanjut kita ke bagian yang terakhir, ini bagian penutupnya. Dengan demikian permohonan surat lamaran kerja yang saya buat. Besar harapan saya untuk dapat bergabung dengan perusahaan yang Bapak Ibu pimpin. Oke, terus bagian bawahnya hormat saya. Saya ini yang membuat lamaran kerja, lalu ditandatangani, terus buat nama lengkap seperti di atas tanpa gelar, boleh pakai gelar, boleh tidak pakai gelar. Tentunya sudah dibubuhi materai 6.000 ya, sudah dibubuhi materai 6.000. Oke. Baik, tadi di bagian berkas yang dilampirkan itu terdapat daftar riwayat hidup. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana atau apa yang dimaksud dengan daftar riwayat hidup ini? Jadi ini seperti format lampiran data-data kita, dari data pribadi, data kita sekolah, atau data keluarga, itu ada di daftar riwayat hidup ini. Kita perhatikan ini adalah contoh daftar riwayat hidup. Ya, saya buatkan di sini. Ini beberapa kemungkinan ya ini yang baku ya. Kita lihat di sini. Oke, di sini ada yang pertama keterangan perorangan. Diisi dengan nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, anak ke dan dari, misalkan anak ke-1 dari 3 bersaudara, kan? Terus status perkawinan, sudah kawin atau belum kawin. Alamat rumah itu diterangkan secara jelas ya, dari mulai nama jalannya, kelurahannya, kecamatannya, kota atau kabupaten, terus dia provinsi mana. Kalau negaranya sudah pasti di Indonesia. Terus yang ke-8 ada keterangan badan. Ini tinggi dalam satuan cm, beratnya dalam satuan kilogram, warna kulitnya apa, rambutnya jenisnya bagaimana, rambut lurus, rambut ikal, rambut keriting. Lalu ini ada
kegemaran atau hobinya ngapain. Lalu yang kedua ada riwayat pendidikan. Yang pertama dari tingkat SD, nama sekolahnya, tahun masuknya, tahun lulusnya, dan seterusnya, sampai ke SMP, SMA, dan tingkat sarjana atau perguruan tinggi ya. Boleh nanti tingkat perguruan tinggi boleh dibuatkan di bagian riwayat pendidikan ini. Yang ketiga ada riwayat pekerjaan. Yang pertama, kalau sebelumnya sudah pernah bekerja dan berniat bekerja di tempat yang lain, maka ini ada pengalaman pekerjaan atau jabatan. Berarti ini yang pertama diisi, kedua diisi. Oke. Kalau di sini ada dua, berarti dia sudah pernah kerja di dua tempat atau di tempat yang berbeda selama 2 kali. Itu maksudnya. Tapi kalau setamat SMA terus melamar kerja berarti belum ada riwayat pekerjaan. Nah, ini boleh tidak dibuatkan ya. Oke. Nah, ini bagian yang keempat. Ada keterangan keluarga. Di situ ada orang tua kandung, ayah namanya siapa, tempat tanggal lahirnya, terus apa pekerjaannya, terus ibu namanya siapa, tempat tanggal lahirnya, pekerjaannya apa, terus ada saudara kandung, kalau tadi anak pertama berarti di bawahnya ada adik-adik ya. Kalau dia anak kedua berarti ada kakak dan ada adik, misalkan begitu. Ini nama, tempat tanggal lahir, pekerjaannya apa. Terus ada yang terakhir itu keterangan organisasi. Ini diperlukan untuk ini sangat menentukan ya. Kalau melamar pekerjaan ada keterangan organisasi, ketika kamu pernah mengikuti organisasi di sebuah sekolah atau di perguruan tinggi untuk melamar kerja, kamu akan dipertimbangkan. Berarti kamu sudah bisa memanage dirimu dalam organisasi dunia kerja. Di sini dia keterangan organisasinya dimulai dari setamat SMA ya. Dulu di SMA dia pernah masuk organisasi apa. Nah, di sini udah langsung ada namanya. Misalkan ini ada drum band, ada PHBI, terus ada organisasi siswa intrasekolah misalkan. Jika kamu ikut di dalamnya itu apa jabatanmu, masa jabatannya apa, terus tempatnya di mana. Yang pastinya tempatnya nama sekolah. Terus siapa pimpinan organisasi, ketua organisasi, pasti ada ya. Oke. Lalu di bagian bawah ada hormat saya, ini ditandatangani seperti surat lamaran tadi. Bedanya kalau daftar riwayat hidup tidak perlu materai. Nah, cukup hanya tanda tangan dan nama lengkap. Baik. Itu dia tentang daftar riwayat hidup. Semoga dapat dipahami. Baik, itu tadi beberapa tayangan trik atau cara bagaimana menuliskan surat lamaran kerja yang baik beserta lampiran-lampiran yang disertakan dalam surat lamaran kerja. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang lagi belajar online. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen YouTube channel ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.